Setelah 2 jalur energi terbuka, kemampuan hati kembali pulih. Terima kasih, para kakak. Jadi, ini pertama kalinya ya. Jangan berhenti. Ruangan ini dipesan keluarga Zhao. Lakukan yang kamu mau. Abaikan dia. Zhao Sensei, ini acara pertunangan kita. Haha, aku sangat senang sekali mendengar berita pertunangan ini yang luar biasa dan penuh kebahagiaan. Rasanya seperti semua harapan dan doa yang telah kita tunggu-tunggu dengan penuh kesabaran selama ini akhirnya menjadi kenyataan yang indah dan memukau. Membuat hati ini terasa sangat penuh dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan sama sekali. Setiap detik yang kita lewati bersama seolah menjadi lebih berarti dan berwarna. Dan saya benar-benar ingin merayakan momen bahagia ini bersama kamu dengan segala sukacita dan kegembiraan yang ada di dalam hati. Semoga kebahagiaan ini selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup selanjutnya dan kita bisa membuat banyak kenangan manis yang akan dikenang selamanya. Istrimu bersama pria lain. Ekspresi itu sungguh memukau dan memikat perhatian dengan cara yang luar biasa. Jangan-jangan aku sudah benar-benar kehilangan kendali atas diri sendiri karena terpesona oleh keindahannya yang tiada tara. Apa aku kehilangan kendali? Sampai akhirnya muntah darah karena terlalu marah dan emosinya tidak dapat dikendalikan lagi. Bahkan tidak berani bicara. Jujur saja, aku sungguh-sungguh berharap dengan segenap hatiku bahwa kau segera mati sekarang ini tanpa perlu menunggu 1 detik pun lebih lama lagi. Lemah, mau untung dariku. Han muncul tepat waktu dan gagalkan. Jin Hao, kau benar-benar mengira hari ini adalah pesta pertunangan. Harta keluarga Jin. Sekarang seluruhnya sudah menjadi milik keluarga Zhao secara resmi dan sepenuhnya. Tanpa ada sisa atau bagian lain yang masih dimiliki oleh pihak lain. Karena proses peralihan kepemilikan yang sudah selesai sepenuhnya. Dan diakui oleh semua pihak yang terkait dalam transaksi ini. Kamu pikir aku berbohong? Kapan ipar dan adik ipar bersatu cocok sekali seperti anjing selamanya. Kamu suka sekali rebut barang yang sudah kutinggalkan. Siapa? Ipar. Wah, cepat sekali sudah mati kakek. Orang lemah ini punya penyakit menular. Kuburkan di pemakaman liar. Pergi ke Gunung Zuedin. Temui kakak perempuan senior. Gunung Zuedin. Bertahan, kakak. Ipar, kita akan segera sampai di sini. Jadi mohon bersabar sebentar menunggu kami ya. Mungkinkah dia adalah Supreme Swan? Aku akan menyelamatkan orang itu. Kamu bisa turun gunung. Semua kakak perempuan yang berada di wilayah Gunung Zuedin, dengan penuh hormat dan ketaatan yang tulus dari hati, ikuti perintah yang akan saya sampaikan dengan sangat jelas dan tegas pada saat ini. Untuk menjaga ketertiban yang ketat dan kesatuan yang kokoh seluruh komunitas di sekitar area pemukiman kita yang terletak di puncak gunung yang tinggi dan bersalju. Aku akan melamar Xiaomei di jamuan guru di depan keluarganya. Kecuali Xiaomei, kakak perempuan ada di bawah gunung. Suka kenal, turun gunung jamuan 7 hari lagi. Kakak perempuan senior, jaga dirimu. Keluarlah. Kalau khawatirkan adik, lindungi diam-diam. Mengerti, kakak perempuan.
keluarga-keluarga besar Jiangcheng. Bahkan undangan pun tak dikirim. Kakek, sebenarnya Han Shao sudah setuju. Dia akan memberikan undangan untuk keluarga Zhao. Sekarang keluarga Zhao hampir bangkrut. Pesta Zunwang ini adalah kesempatan kita untuk bangkit, tapi kamu bahkan tak mau menemani Han Shao semalam. Zhou Xiaomei, kamu ingin kakek marah? Keluarga Han, yang merupakan salah satu keluarga terkemuka dan berpengaruh di wilayah ini, telah memiliki sejarah panjang yang penuh dengan peristiwa penting dan warisan budaya yang kaya raya, serta selalu dengan sanggup-sunggah menjaga keharmonisan dan solidaritas yang erat di antara setiap anggota keluarganya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih muda. Ya, jangan ucapkan seburuk itu. Cuma meminta kamu menemani Han Shao semalam. Bukan meminta hidupmu. Xin Hao yang tak berguna pun kamu terima. Han Shao masih kamu keluhkan. Siapa yang beri kalian keberanian berani memaksa perempuan saya? Siapa yang berani memaksa wanita saya? Mengapa kakak ipar turun dari gunung? 刚刚给马过水顶上六八底。 Zhou Xiaomei, hei, aku sedang memanggilmu karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Zhou Xiaomei, kamu suka memainkan barang sisa saya? Dasar tidak berguna sama sekali. Sungguh tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan tidak bisa melakukan hal yang paling sederhana dengan baik. Sungguh membuat orang kecewa dan frustasi. Malam ini, Han Shao butuh hangatkan tempat tidur. Xiaomei, wanita saya. Aku sering melihat orang seperti kamu. Kamu hanya mau uang. Aku beri kesempatan. Tampar orang itu, si perempuan yang telah membuatmu marah dan merugikanmu dengan kekuatan yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak akan mentolerir perilaku buruknya. Sehingga dia menyadari kesalahannya dan tidak berani mengganggumu lagi. Beberapa tahun lalu kau tergeletak sekarat di tanah. Mau mati lagi. Hari ini tak ada yang akan urus mayatmu. Panggil orang, patahkan kakinya. Kakak ipar, hentikan! Jangan ribut lagi. Aku tak bisa biarkan kau begitu karena aku... Kakek, asal kau lepaskan Xin Hao. Aku bersedia menemani Han Shao. Kakak ipar, sudah saat genting masih bicara besar. Ingat, dulu aku yang mengirimmu. Ke Shuidingshan untuk berobat, sebuah perjalanan yang penuh harapan demi mendapatkan pertolongan medis yang dibutuhkan di gunung tersebut. Bawa undangan dalam 3 menit. Hai Xin Hao, kau gila. Itu undangan dari raja untuk 9 guru besar. Undangan resmi untuk acara jamuan terima kasih kepada guru yang merupakan acara khusus untuk menghargai dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh guru atas dedikasi dan pengorbanan mereka dalam mendidik serta membimbing para siswa sepanjang waktu. Berani sentuh perempuan saya. Xin Hao, kau cuma mau jadi anjing keluarga Zhao. Baik, asal kau bawa Zhou Xiaomei ke ranjang Han Shao, aku batal pisah. Pisah tetap. Tapi aku yang mengusirmu. Kenapa kamu, seekor anjing, berani menceraikanku? Ini keterlaluan. Jika tersebar, keluarga Zhao akan kehilangan muka. Bagaimana nanti menghadapi Tuan Wang? Seseorang koyak mulut sampah ini, lalu patahkan kakinya. Kakek, jangan. Kakak ipar hanya emosi sesaat. Maaf, kakek. Keluarga Zhao lakukan segalanya demi undangan. Tak takut hancur total. Kamu, sampah, berani mengutuk keluarga Zhao. Kubuat kau hancur duluan. Lutut dan sujud minta ampun. Aku bisa ampuni nyawamu. Kalau tidak, meski kita mati hari ini, orang buangan keluarga Zhou. Siapa di Jiangcheng yang mau padamu? Bukan hanya tak diinginkan. Kamu seperti tikus jalanan yang semua ingin usir. Kakek, lepaskan kakak ipar. Aku temani Tuan Han sekarang. Percayalah, undangannya segera tiba. Kakak ipar, sudah begini masih membuat tak takut dipukul? Bawa dia keluar, hukum di tempat.
Bersihkan. Jangan cemari pintu keluarga. Jauh. Kakak ipar, cepat pergi. Tunggu sebentar lagi. Undangan raja telah tiba. Undangan Raja Juang sudah datang. Ini bukan kepala keluarga pertama Jiang Cheng. Nalan Xuan. Pelayan di belakangnya adalah Nalan Yin. Kabarnya mereka adalah kakak keempat dan kelima dari Raja Juang. Ternyata orang ini benar-benar bisa mengundang mereka. Tidak menyangka menantu kenal dua kakak Raja Juang. Sungguh luar biasa. Jika tahu dari awal. Aku sudah menyerahkan Xiao Mei padamu. Chin Hao, kau memang hebat. Bagaimana kalau malam ini kamu di atas? Kalian ingin ikut perjamuan Raja Juang untuk para kakaknya. Hari ini selain undangan, aku juga bawa beberapa hadiah. Ini akik 1000 tahun dan mutiara malam 10.000 tahun. Ini adalah amber jutaan tahun. Apa yang kamu lakukan? 3 harta ini ditambah undangan jadi 4 hadiah. Hari ini aku ingin melamar padamu. Melamar? Hanya Chin Hao. Bagaimana bisa meminta ketua keluarga terbesar Jiang Cheng datang sendiri melamar? Saya dengar Tuan Chin baru saja dibatalkan pertunangannya. Laki-laki dan perempuan belum menikah, kenapa tidak? Aku menyuruhmu mengantar undangan. Apa yang kamu lakukan? Tunggu. Kakak balasmu. Pria yang kamu tolak, banyak yang menginginkannya. Keluarga Zhao menganggapmu seperti cucu sendiri. Kakek, diam. Genit tidak berguna. Bahkan menggaet tuanan saja tidak bisa, tidak berguna. Undangan Nalan, diterima tuan kamu. Undangan ini bukan untuk keluarga, kau. Apa? Tamat. Raja menghormatimu. Kau diundang, jadi tamu khusus. Hanya kamu yang bisa pakai undangan ini. Saya, hadiah pernikahan, dan undangan ini memang seharusnya untukmu. Bolehkah saya mengambil kakak iparmu? Aku hanya akan menikahi Xiao Mei. Nona Nalan, silakan pergi. Chin Hao, kau gila. Dia hanya pengemis. Berani menolak lamaran kepala keluarga Jiang Cheng. Dipilih oleh kepala keluarga Nalan. Itu keberuntunganmu. Benar. Lihat diri dulu sebelum bicara. Hiburan. Nalan. Harusnya kau bersyukur. Kakak keempat, jangan ribut. Oke, maafkan kau. Kau boleh tolak lamaran. Datanglah ke rumahku besok untuk berterima kasih. Aku akan menunggu. Besok aku sendiri akan mengantar sampah ini ke rumahmu. Tentang undangan itu. Jangan bicara. Nalan tidak tahu suka apa darimu sampah. Mungkin seleranya unik, tapi karena dia memilihmu, Chin Hao, keluarga Zhao mungkin masih punya kesempatan dapat undangan. Xiao Mei, besok kakak ipar harus datang. Jangan buat kepala keluarga Nalan marah. Buruk untuk keluarga Zhao dan dirimu. Apakah kamu, Xiao Yin? Tolong ambilkan piyama di luar. Kakak, bajumu terbuka. Adik, cepat sekali datang menemui aku. Kamu hampir melihat semuanya. Kalau bukan karena aku sayangimu sebagai adik, aku sudah membunuhmu 100 kali. Kakak keempat, bisa pakai celana dulu? Kakak, jangan menggoda adik lagi. Kamu adalah kepala keluarga terbaik di Jiangsu. Masih kekanak-kanakan. Seru. Aku suka melihat wajah adikmu merah. Kakak keempat, nanti Xiao Mei salah paham. Aku tahu kamu sayang istrimu. Aku bisa berani menggoda. Tapi dengan satu syarat. Syarat saya, pesta perpisahan guru harus saya selenggarakan. Rencanamu. Jangan campur. Jawab dulu. Baik. Saya akan buat pesta guru ini. Jadi pesta pemandian air panas spektakuler di Jiangcheng. Pemandian panas. Anggap kamu setuju? Kakak, senior. Kamu seharusnya tidak menyetujui permintaan kakak senior keempatmu. Kakek,
Anda mencari saya. Pesta perpisahan guru untuk Raja Zun malah jadi pesta pemandian air panas. Pasti ada sesuatu di balik ini. Kini, seluruh Jiangzheng membicarakannya. Raja Zun akan memilih wanita terbaik untuk menjadi istrinya di pesta perpisahan guru ini. Kamu tak punya kesempatan, tapi kakakmu pasti bisa memenangkan hati Raja Zun. Besok Han Xiao mengundangmu bertemu di Phoenix Hotel. Manfaatkan kesempatan. Dapatkan undangan keluarga Zhao. Kakek, Anda tahu, Han Shao punya niat buruk. Bukankah Anda malah mendorong saya ke dalam bahaya? Cuma makan bersama, bukan menemani tidur. Apa kamu mau menolak? Kakek, cucu kesayanganku. Jangan biarkan Zhao kehilangan kesempatan ini. Kakek yakin kamu bisa meyakinkan Han Shao. Baoyu Hotel adalah yang paling mewah di Jiangzhou. Minimal pengeluaran mencapai ratusan ribu hanya untuk kaum elit. Bahkan dengan uang belum tentu bisa dapat tempat di sini. Status, posisi, kekuasaan, dan koneksi semuanya wajib. Kakak sudah perhatian. Xiaomei, saya akan melamar kamu di tempat paling mewah di Jiangzhou. Saya ingin seluruh Jiangzhou tahu kamu adalah pengantin paling bahagia di dunia. Hati kecilmu bahaya nih. Apa? Ya, ini kan gadis polos kita, Zhou Xiaomei. Kenapa? Jual diri demi undangan? Kamu salah paham, Han Xiao. Saya mau bahas kerjasama antara keluarga Zhao dan Anda. Siapa negosiasi seperti kamu? Langsung to the point, tanpa basa-basi. Kaget banget nih. Selesai? Bisa, bicara. Minummu segini aja. Cuma cocok main anak-anak. Gak layak tampil. Mau apa? Lihat dua teman di belakangku. Kalahkan mereka minum, urusan undangan selesai. Pikirkan. Kalahkan mereka minum dulu. Soal undangan akan kupikirkan. Apa? Kau meremehkan dua temanku? Maaf, apakah aku membuatmu sakit? Kenapa? Kamu keras kepala. Coba sedikit mendengarkan aku ya. Kalau kamu mau mendengarkan sedikit kata-kataku dan mengikuti saran yang aku berikan, itu akan sangat membantu kita berdua. Biar kulihat, apakah bagian dalammu semenarik wajahmu? Poster wanita terhormat ini sungguh menawan. Terutama wanita. Hari ini, aku hanya ingin mengajakmu minum. Setelah minum, kalau kamu mau melakukan sesuatu, aku tak bisa menghalangi. Bibir cantik sekali. Kamu mau minum sendiri, atau aku bantu langsung? Maaf, Anda tidak boleh masuk. Kamu merusak suasana makan saya. Han Xiao, si miskin ini mau masuk. Untung saya menangkapnya. Oh, ini si pecundang yang dibatalkan pernikahannya oleh keluarga Zhao. Mau cari ibu kaya? Lihat penampilanmu, Kumal. Bahkan para petugas kebersihan yang bekerja di tempat ini pun tidak ingin melihatmu sedikit pun. Karena sikapmu yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kakaknya menolakmu. Sekarang, mau coba adiknya. Anjing seperti kamu tidak akan melepaskan keluarga Zhao. Mana Xiaomei? Kenapa marah? Dia setidaknya adik ipar perempuanmu, yang merupakan saudara kandung dari istri atau suamimu yang kamu cintai dan jaga dengan baik. Jadi, kamu seharusnya
lebih memperlakukannya dengan baik dan penuh perhatian yang tulus. Bukan hanya menganggapnya sebagai orang asing yang tidak penting di sekitarmu, atau memperlakukannya dengan dingin dan acuh tak acuh. Sabar, tak mau pusing sama lu. Tapi si cantik itu dalam bahaya. Kalau kamu berani menyentuhnya, saya habisi kamu. Hahaha, kamu pikir pecundang sepertimu bisa mengalahkan saya? Tenang saja, saya belum bosan. Mana mungkin menyakitinya. Hitung sampai 3. Kau lihat Xiaomei, kamu mati. Xiaomei, Xiaomei, mereka tidak apa-apakan kamu kan? Kakak ipar, pergi sekarang. Mereka gila. kita pergi. Xin Hao, tadi aku lupa bilang ke kamu ya. Sebenarnya aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting tadi saat kita berbicara di situ. Tapi entah kenapa itu tiba-tiba terlewat dari pikiranku sepenuhnya. Xiaomei, tunggu di ruang. Aku khawatir kamu takut. Aku benar-benar kagum sama kamu. Si Gaga sudah mau mati, masih sombong. Seseorang, patahkan satu lengannya dulu. Biar mereka bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi jika mereka berani melawan kita. Ini akan menjadi contoh yang kuat bagi yang lain. Sehingga mereka tidak akan berani mencoba hal yang sama lagi nanti. Kita harus menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Dan tidak boleh ada yang berani menantang otoritas kita. Beli hotel Baoyu dalam 3 menit. Beli hotel Baoyu, haha, kamu miskin. Bahkan anjingku lebih berharga darimu di Jiangzhou. Kamu benar-benar luar biasa, haha. Aku juga pernah bertemu banyak orang terkenal. Aku ingin tahu, apakah hidupnya sekuat ucapannya? Jika kamu berlutut sekarang. Jilat bersih sepatu saya. Dasar lemah. Han memberi kamu kesempatan. Cepat berterima kasih padanya. Berlutut dan jilat bersih. Bagaimana jika aku menolak? Kalau menolak, aku akan langsung bersama wanita ini. Lalu akan menyingkirkanmu. Kakak ipar, pergi. Jangan hiraukan aku. Xiaomei, percaya padaku. Tunggu sebentar. Tunggu apa? Kepala keluarga Nalan telah tiba di sini. Apakah kepala keluarga Nalan datang hanya menonton? Lihat cara saya mengalahkan dia. Kalian boleh pergi. Ini tidak mungkin. Selain itu, Baoyu Restoran tidak melayani. Tuan Jin, mohon maaf atas kesalahan saya. Harap maklum, mulai sekarang. Saya dengan senang hati menjadi supervisor pribadi Anda yang akan selalu siap membantu dalam setiap kebutuhan dan keperluan sehari-hari. Baik itu mengatur jadwal harian, mempersiapkan kebutuhan penting, maupun memberikan dukungan yang dibutuhkan kapan saja. Wah, tahu, yuk, jadi? Melawan.
Mati di tempat. Pahlawan wanita, perempuan pemberani. Ampuni aku sudah bilang. Siapapun yang menyentuh wanitaku akan mati. Uge, jangan marah. Aku tidak berani merebut wanitamu meski diberi 10 nyali. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku ada urusan penting di sini. Aku tidak akan membiarkan tempat ini ternoda karenamu. Xiaomei, sebenarnya ada apa? Mungkin sikap Han Shao membuat kakak senior aja tidak tahan lagi. Kita beruntung, saudara ipar. Kita bertemu beberapa kakak senior baik. Hentikan bicara besar. Baik, apa? Kamu bilang semua ini kebetulan? Chin Hao si pecundang bisa masuk keluarga Nalan. Cihao, jangan khawatir. Masih banyak waktu. Urusan kita. Kita akan selesaikan perlahan. Kakak ipar, kenapa ke toko berlian? Setelah semua yang terjadi, aku ingin cepat mengikatmu agar bisa melindungimu. Bantu dia pilih cincin terbaik. Maaf, dia bercanda. Pak, pilih cincin untuk pacar. Saran saya, kunjungi pasar grosir di kota lama. Saya ambil semua. Pilih nanti. Pak, saya ingin mengingatkan. Total nilai cincin ini minimal 100 juta. Bungkus. Bungkus. Pak, mungkin saya kurang jelas. Kau si orang yang pernah kutolak. Si bocah bego yang tak berguna sama sekali. Dengan kekasihmu yang tak tahu malu? Bukankah ini toko berlian terbaik di Jiangzhou? Kok semua orang bisa masuk? Bahkan mau beli semua cincin di etalase. Hahaha, dasar gagal. Dimanapun kamu pergi, selalu suka menunjukkan dirimu sebagai orang yang hebat. Seolah-olah tidak ada yang bisa menyamai kehebatanmu di setiap tempat yang kamu kunjungi. Datang, beli, tenang. Aku punya uang. Hahaha, Chin Hao, beberapa tahun ini kau jadi pengemis gila ya? Halusinasi. Bukan cuma semua cincin berlian di etalase ini. Malam ini tidur di ranjangku. Aku jamin kau aman. Bayar dengan kartu. Kartu emas tanpa batas dari 27 negara. Kamu... Janganlah bercanda lagi, ini bukanlah waktu yang tepat untuk bermain-main seperti itu. Peringkat teratas, pemilik mall kami adalah kakak ke-6, Raja. Bahkan kartunya hanya peringkat ke-9. Kamu tidak pantas bermimpi memilikinya. Memalukan. Transaksi lebih dari 10 juta harus di ruang VP. Itu VIP. Xiaomei, percaya padaku. Aku sudah bicara besar. Tentu aku harus hadapi. Kalau dia keluar dan tak bisa bayar, patahkan kakinya. Saya ingin lihat siapa yang berani mengganggunya. Ini kan uang meme yang kaya raya. Kabarnya sebagian besar pusat perbelanjaan di Jiangzhou. Semua miliknya. Kenapa datang, Pak Wang? Tuan Chin, tamu istimewa saya. Kamu hanya kasir. Berani menyinggung pelanggan. Siapa Tuan Chin? Ternyata Anda teman Pak Wang. Maaf atas kejadian tadi. Pelayanan kurang baik. Sekarang saya bisa beli? Bisa. Silakan ke sini. Hack Wong. Jangan sampai tertipu sama orang ini.
Kartunya tak ada isinya. Lihat ekspresimu itu. Dia jelas tak punya uang. Nanti gerakmu pelan saja. Dia kapok dulu. Supaya jadi pelajaran, Han Xiao tolong. Jangan. Tuan Qin sudah beli semua cincin di etalase. Tidak mungkin. Dia beli cincin berlian itu. Apa kalian salah? Mulai sekarang, keluarga Han tidak diterima di mall ini. Habis sudah. Kalau keluarga Han masuk daftar hitam, tidak ada lagi di bawah. Uge, saya tahu. Salah. Mohon maaf. Saya akan setuju syarat apapun. Bahkan bisa temani kamu semalam. Mas 1 gram tukar. Ambil. Tidur. Kamu belum layak. Keluarga Zhao banyak dosa. Boleh ikut pesta Lord Huang? Keluarga Han dicabut hak tes. Apa? Kalau ayah tahu, dia pasti murka. Kalau kakek tahu, habis aku. Kamu bikin keluarga Han malu. Jangan salahkan orang lain. Kalau bukan kamu, siapa mau tidur dengan siapapun? Benarkah? Serahkan semuanya padamu. Kakak ipar, sebenarnya tadi terjadi apa? Sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Sebenarnya, siapa kamu? Aku bilang ke Xiaomei, aku Raja Zun. Tidak percaya. Buatnya takut. Kartu itu palsu. Manajer Wang berutang budi, jadi dia bantu pura-pura. Aku takut, kakak ipar, kalau kakakku tahu, dia akan menyiksa kamu. Lain kali, jangan lakukan ini lagi. Aku tidak mampu beli cincin berlian. Kamu benar-benar tidak keberatan. Kukatakan, cincin itu tidak penting, hanya sebuah lingkaran saja. Aku menikah denganmu. Tenang saja, Xiaomei. Aku janji akan memberikanmu lamaran yang meriah. Semua orang di Jiangcheng akan tahu kamu akan jadi pengantin paling bahagia di dunia. Kakak senior, aku ingin minta bantuanmu. Siapa yang bisa menolak perintah Raja Zun? Katakan saja langsung. Keluarga Zhao, kalau tidak dapat undangan, pasti akan memaksa Xiaomei lagi untuk menjual diri. Aku ingin kamu menerima lamaran atas nama Wangxi Group. Jadi yang diterima bisa dapat undangan. Kamu ingin Zhao Xiaomei yang direkrut? Cara ini dapat mencegah keluarga Zhao menjual Xiaomei dan membuat Xiaomei punya posisi di keluarga Zhao. Keluarga Han kehilangan hak untuk menghadiri acara syukuran. Keluarga Zhao juga kehilangan kesempatan untuk naik derajat. Zhao Xiaomei, kalau bukan karena kamu dan orang ini mengacaukan semuanya, apakah keluarga Zhao akan jadi seperti ini? Tidak masalah. Tanpa Han Chao, kita masih punya Washao. Tidak. Masih ada Lisha. Kakek, aku cucumu, bukan wanita penghibur. Zhao Xiaomei, keluarga Zhao kehilangan kesempatan ikut acara karena kamu. Sekarang kakek akan mencari solusi untukmu. Kamu mau menolak? Xiaomei, berangkat sekarang masih sempat. Pak Zhao, tidak harus pakai cara seperti ini untuk dapat undangan kan? Sekarang Wangxi Group sedang merekrut. Siapapun yang diterima akan dapat undangan sebagai hadiah. Aku yakin Xiaomei bisa. Hahaha. Apa itu? Wangxi Group. Banyak lulusan luar negeri bersaing hanya untuk jadi staf biasa. Zhou Xiaomei, apa alasanmu untuk melamar? Nilai wanita ini hanya di tubuhnya. Kamu kira Wangxi Group itu tempat hiburan? Tahu, berkaya Xihao Mei. Kakak ipar, kalau bisa, saya beri kalian kesempatan tidak diterima. Kali ini, turuti saja keinginan saya. Hebat Xiao Xiaomei. Kali ini saya ingin lihat apakah kamu bisa bangkit lagi. Kamu berani melamar jadi asisten Wang Group. Aku dengar kalau gagal, melamar.
Kamu harus melayani kami bergiliran. Jauhkan dari dia. Kamu si pecundang. Datang juga. Kamu ingin melihat sendiri dengan mata kepalamu wanita yang telah selalu ada di hatimu dan yang kamu cintai dengan sepenuh hati. Aku pastikan wanitamu tidak lolos. Nanti dia teriak di tempat tidurku. Aku benar-benar menantikan itu. Hei, yang lihat juga dapat jatahan. Kalau kamu sudah bosan, ingat serahkan ke aku ya. Hei, rasa kecewa seperti ini memang tidak enak. Di Jiangsu banyak orang hebat. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kamu lebih baik gunakan waktu untuk hal lain daripada bersedih. Tanggal genap, biar saudara saya yang ambil. Hari terakhir kami beri untukmu. Jadi perempuan ini seperti lahan yang tak pernah rusak. Hahaha. Wanita, kamu balas 2 kali. Hasil wawancara, WA, dan Han tidak diterima. Apa? Salah. Saya belum wawancara. Kamu tahu siapa ayah saya? Kalau kamu singkirkan saya, Ketua Wang pun harus nurut Tuan Chin. Dia punya hak bicara penuh. Bahkan Ketua Wang pun harus patuh pada perintah Tuan Chin. Tentu, dia punya kendali penuh. Orang ini malas dan tidak punya pekerjaan tetap. Dia hidup dari wanita, bukan? Kekuasaan sebesar itu. Orang-orang yang tidak terkait ini. Masih butuh bawahan? Saya cukup kompeten. Mungkin Anda bisa beri saya kerja serabutan. Saya tidak ingin mengulang perkataan yang sama. Keluarga Was sudah dikeluarkan dari Wang Group. Tuan Hang, Anda mencari saya. Ayah, saya tidak terima. Ayah. Saya tidak terima. Kenapa wanita yang hanya gunakan tubuh jadi asisten Wang Corp? Saya anak kandungmu. Kenapa terima dia? Hayam pihak! Semua karena kamu menyinggung orang yang salah. Wang tidak diterima selamanya. Saya tidak, ayah. Siapa yang saya ganggu? Mana saya tahu kamu selalu cari masalah. Gagal kerja itu kecil. Kehilangan undangan dari Wang lebih besar. Saya sudah punya solusinya. Kalau jadi suami wanita itu, undangan jadi milik Han. Ini Wang Corp. Jangan macam-macam. Lakukan sekarang. Kalau satu wanita saja tidak bisa, pantaskah jadi penerus Han? Saya akan membuatmu puas. Kalau kamu patuh, saya tidak akan sakiti kamu. Kenapa diam saja? Cepat lakukan sekarang. Han persembahan untuk langit. Keluarga Han, pemujian langit. Aku datang terlambat. Kamu tadi di ruang rapat pura-pura hebat tapi tidak berguna. Kamu bisa menipu orang lain, tapi bukan aku. Kamu sebenarnya sudah tahu hasilnya. Lalu menyuap asisten yang untuk kerjasama sandiwara kamu. Ayah, dia yang ditolak keluarga jauh. Singkirkan dia. Wang Group bersihkan sampah. Kamu benar. Wang Group memang perlu bersihkan sampah. Sampah! Jangan kelewatan.
Ayahku presiden Wang Group. Memusnahkanmu semua dan membunuh semut. Tapi, jangan campur. Kamu bisa duduk dan lihat kami menyiksa wanita ini? Berani mengganggu wanitaku di depanku. Keluarga Han. Takut hancur, kamu berani, si buruk. Berani mengancamku di wilayah keluarga Han. Aku akan tidur dengan wanita itu. Kamu bisa apa? Berguna. Aku hitung sampai 3. Pilih, mati, atau pergi. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Sangat putih. Penasaran? Apakah bagian lain juga seperti ini? Ayah, orang tak berguna itu terlalu kasar. Keluarga Han akan berakhir, ayah. Berani sekali kau mengguncang fondasi. Keluarga Han, aku akan membalasnya. Han, jangan! Lepaskan kakak Ipar. Karena orang itu membuat anakku tidak bisa bergerak sementara. Hanya aku yang bisa meneruskan garis keluarga Han. Apa yang harus dilakukan? Kau mengerti. Berani sentuh wanitaku, kau dan anakmu akan sama. Sama saja nasibnya. Kau tak berguna. Ini wilayah Wang Group. Lumpuhkan atau bunuhmu. Tak ada seorang pun yang akan tahu. Hei, datang ke kantor dalam 3 menit. Aku ingin kau sendiri. Menghancurkan keluarga Han. Kau gila. Kau mau cari siapa lagi kali ini? Hanya ketua Wang yang bisa tentukan aku pergi atau tinggal. Kau ingin bilang yang kau telepon itu ketua Wang? Benar, Mahaha. Ketua Wang, orang terkaya di Jiangcheng, memiliki separuh wilayah Jiangcheng. Kenapa ketua Wang harus mendengarkan orang sepertimu? Ayah. Sudah ku bilang, orang itu cuma bisa berkhayal, tak bisa apa-apa. Kalau dia bisa mengundang ketua Wang datang, aku potong kepala jadi bola untuk dia tendang. Kamu tidak berguna. Cepat putuskan. Mau tetap di sini nonton, atau keluar dari sini. Aku pilih mengakhiri keluarga Han. Sudah mau mati masih sombong. Orang suruh tutup mulutnya. Potong lidahnya dulu. Kakak Ipar, pergi. Jangan pedulikan aku. Lihat bagaimana mereka potong lidahku. Kamu benar-benar tamat. Aku akan buat dia menderita. Halo, direktur. Orang ini bikin keributan. Malah bilang kamu harus menurut dia. Direktur, jangan khawatir. Saya dan ayah akan menyingkirkan orang ini. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Chin adalah tamu kehormatan saya. Tuan Chin tamu kehormatan saya. Manajer harus diganti. Ternyata Tuan Chin memang kenal direktur. Saya lengah demi kerja keras saya untuk perusahaan. Maafkan saya kali ini. Selain saya, siapa lagi di posisi ini? Mulai hari ini, dia jadi manajer umum grup Wang. Saya yang sedang berada di sini dan ingin menyampaikan pesan ini dengan penuh kesungguhan dengan harapan dapat terhubung dengan Anda semua melalui kata-kata yang saya ucapkan sekarang ini. Dengan hati yang tulus dan penuh semangat. Serta mengharapkan agar setiap kata yang keluar dari mulut saya dapat sampai ke hati Anda dengan jelas dan penuh makna. Ulang. Beri undangan kakekmu. Buktikan kemampuan. Tiba-tiba banyak orang datang. Xiao Mei, kakek tahu kamu melamar jadi asisten Wang Group untuk keluarga Zhao. Demi dapat undangan, kamu sudah berkorban banyak. Keluarga Han tumbang. Sepertinya kamu gagal lolos. Jadi memang tidak dapat undangan itu. Tapi tenang, kakek sudah punya solusi untukmu. Semua yang hadir putra keluarga papan atas. Kamu hanya perlu temani mereka 1 malam. Undangan itu pasti didapat. Kakek sudah atur semuanya.
Kamu tidak akan dirugikan. Yang bayar lebih tinggi dapat. Keluarga Zhao, juga keluarga elit di Jiangcheng, menjual anak perempuan sangat memalukan. Jin Hao, aku belum menuntutmu. Tapi kamu malah ribut dulu. Kalau bukan karena idemu buruk itu. Menyuruh Xiaomei melamar asisten Wang Group. Dia tidak akan diperlakukan seperti itu. Zhao Xiaomei, bukan pertama kali. Jangan pura-pura polos. Kontribusi keluarga Zhao. Keluarga Zhao sudah keterlaluan, merusak nama baik demi undangan saja. Anak kecil seperti kamu tidak paham apa-apa. Contohnya, ayah Hua Shao mendapat bantuan dari kakak seperguruan Lord Zun di Jiangcheng dan menjadi keluarga terpandang. Keluarga pasti akan berusaha mendekati Lord Zun di acara ucapan terima kasih kali ini. Jadi, Xiaomei belum pernah berhubungan dengan siapapun. Malam ini, lelang itu berarti pengalaman pertama Xiaomei. Konten ini melanggar aturan, mengandung kata seksual dan pornografi. Tidak dapat diterjemahkan. Yang menawar tertinggi dapat. Kakek, aku cucu kandung Anda. Keluarga Zhao, kontribusi Zhao. Kakakmu benar. Kalau bukan karena kakakmu yang akan diberikan untuk Tuan Raja di masa depan, Sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh keluarga kita dan pihak kerajaan sejak beberapa bulan lalu. Dia diterima di Wang Group dan dapat undangan. Awalnya ini untuk keluarga Zhao, tapi sekarang sikapmu seperti itu. Saya pikir, lupakan saja. Hahaha, ini lucu banget. Aku tidak bisa berhenti tertawa, terlihat seperti kita semua sedang menikmati momen yang sangat penuh kebahagiaan dan keakraban bersama-sama. Setiap tawa yang keluar terasa seperti menghilangkan semua beban sejenak, membuat suasana menjadi lebih hangat dan ceria. Kita memang butuh momen seperti ini untuk bersenang-senang tanpa beban, bukan? Binatang harus seperti binatang. Jangan persulit kakak ipar. Bunga teratai putih ini pura-pura baik lagi. Oke, pakai ini untuk binatang itu. Zhao Qianqian, kamu boleh sentuh aku. Jangan sentuh wanitaku. Binatang tetap binatang. Adik mulai menggigit lagi. Xiaomei. Kamu sekarang sudah menjadi presiden grup Wang. Jangan takut mereka. Xin Hao, Delusi, Group Wang. Bahkan, petugas kebersihan harus menguasai 8 bahasa. Masih bermimpi jadi presiden. Presiden. Oh, Kebetulan aku belum pernah merasakan jadi presiden. Tertinggi, dapat Xiaomei orang. Bukan barang. Apa salah? Bisa dijual mahal. Itu sudah bagus. Kamu pikir semua orang sama sampahnya seperti kamu? Dikasih uang dengan jumlah yang cukup besar. Atau bahkan melebihi ekspektasi. Saya tetap tidak mau menerima sama sekali. Karena prinsip dan integritas yang saya pegang teguh dengan sanggup-sanggup tidak boleh tergantikan oleh apapun. Termasuk keuntungan material yang tampak menggiurkan ini di mata banyak orang. Malam pertama, kalau aku mau, beli bukan masalah. Undangan juga gampang. Terima kasih, Hua Shao. Silakan, sentuh. Minggir! Sampah, seperti kamu sudah sering aku lihat. Pura-pura pahlawan yujung-yujung ya demi uang. Aku punya banyak uang. Pernah lihat uang sebanyak ini? Cuma undangan saja. Sekarang lepaskan kakak ipar saya. Zhao Xiaomei, bisa selamatkan orang ini? Benar-benar mimpi kosong.
Memalukan keluarga Zhao. Undangan sudah kami berikan. Kalian sendiri yang salah melihat dan menilai. Jadi ini semua karena kesalahan Nimas sendiri. Bukan karena kami yang salah atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Kalian main dulu. Kalau masih kurang puas. Keluarga kami masih ada yang menunggu mengalahkan orang ini. Kakak Ipar, pergi saja. Jangan pedulikan saya. Ayo semuanya, kita lihat siapa yang kuat. Serang dia, kakak. Aku Putri Jauh, berani sakiti aku. HMPH, semua hadir adalah putra keluarga terpandang. Masing-masing punya 500 bawahan. Kalau semua meludah, kalian bisa tenggelam. Tahu siapa mereka? Berani bicara seenaknya. Bukankah mereka cuma tukang pukul yang kalian bayar? Sombong sekali, dua wanita ini begitu agresif. Habisi si pecundang ini. Rasakan pria seperti aku. Berani lawan kakak. Senior Zunwa, cari mati. Berhenti pura-pura, utamakan keselamatan. Dua gadis cantik, cepat bertindak. Kusanggupi. Malam ini kalian akan mabuk kenikmatan. Senior Zunwang datang. Prinda Zunwang, siapa berani macam-macam? Kakak senior, surat perintah Zunwang. Bukan hanya milik kakak senior. Zunwang. Jadi, Qin Hao si gagal? Kapan kamu jadi dekat dengan kakak senior Zunwang? Mengapa tidak memberitahu kakek? Benar, Qin Hao. Sejak kapan kamu jadi hebat? Kalau bisa, dapat undangan itu, aku beri kamu hadiah malam ini. Undangan jamuan penghormatan guru dari Zunwang sudah diberikan kepada kalian. Qin Hao, jangan bercanda dengan kakek. Mana mungkin ini undangan asli? Benar, Qin Hao. Kalau aku tahu kamu bisa dapat undangan, aku tak perlu lelang. Zhao Xiaomei. Undangan ini asli. Stempel logamnya resmi. Ini ternyata asli. Mustahil. Kakek, bagaimana ini? Berani bertanya. Undangan saja kamu sobek. Malam ini temani Washao. Pastikan dapat undangan. Kakek, untuk urusan Zunwang, biar Xiaomei yang pergi. Batalkan jamuan. Wah, Keluarga, WA, cabut hak jamuan. Apa? Saya salah. Menyinggung kakak senior. Saya tak berani lagi. Jamuan terima kasih. Tuan Wang. Tipumu tidak diterima. Tuan Chin, saya salah tadi. Kalau mau, pukul saya saja. Tolong bantu saya. Kalau ayah saya tahu, habislah saya. Pulang, istirahat, pulang. Keluarga Zhao tak pernah menganggapmu layak. Tetap di keluarga Zhao, hanya bahaya. Xiaomei, mau pulang bersamaku? Kakak senior, serahkan ini kepadamu. mengerti. Keluarga besar ingin tetap diundang jamuan. Putus total hubungan dengan keluarga Zhao dan keluarga WA. Jangan pergi. Semua jangan pergi. Cuma soal laki-laki saja. Aku tak percaya dengan pesona ini. Rumahku belum selesai renovasi. Malam ini kamu terpaksa di hotel dulu. Tidak apa-apa, Kak Ipar. Bisa tinggal di sini saja, udah cukup tenang. Sebaiknya kamu istirahat lebih awal. Apakah kamu akan tinggal di sini malam ini? Apakah kamu akan tinggal di sini malam ini? Istirahat, kamu lelah. Kakak Ipar, kenapa kakak-kakak master dari Tuan Zunwang tadi semua membantumu? Kamu kenal mereka tidak? Mungkin mereka tidak ingin orang-orang itu ikut jamuan syukur Tuan Zunwang. Kakak Ipar, kamu sombong lagi. Untung saja mereka muncul kali ini. Kalau tidak, kamu benar-benar akan dihajar. Kalau terjadi lagi, aku tak mau peduli lagi. Tenang saja, aku masih punya kejutan buatmu di jamuan syukur. Aku tidak akan mati semudah itu. Kamu sombong. Sudah cukup, istirahatlah.
Aku pergi dulu. Mengapa kamu datang? Xiaomei, tadi aku lihat Qin Hao seperti dipukuli oleh seseorang di bawah. Apa mainanmu? Serius? Sepertinya mereka bilang Qin Hao menyinggung kakak-kakak Master Tuan Zunwang. Gawat, jangan-jangan kakak ipar menyombong tentang kakak Master Tuan Zongwang. Hei, Hua Shao. Kelinci kecil sudah turun. Hei, tolong beritahu Bapak yang pesan kamar ini, aku jatuh dan terluka parah. Wanita kamar 301 telepon Tuan Chin. Dia terjatuh. Tampaknya cukup parah. Xiaomei, kamu tidak apa-apa? Aku jatuh. Bantu aku berdiri. Mengapa kamu, Xiaomei? Xiaomei menyerahkanmu padaku. Aku tanya lagi. Di mana Xiaomei? Tenang saja. Malam ini aku hanya milikmu. Kau takut saat akhirnya menemukannya nanti, kan? Dia sudah jadi mainan beberapa pria. Apa yang kau inginkan? Jangan marah. Malam ini, asalkan kau layani aku dengan baik. Aku beritahu di mana wanita itu ada. Aku tidak tertarik padamu. Pria selalu ingin lebih dari yang mereka punya. Lagi pula, aku cantik dan bertubuh bagus. Kau pasti tertarik padaku. Kecuali kau bukan pria sejati. Pria sejati harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi pada Xiaomei. Aku hanya mencintainya. Kau pasti tidak ngerti. Aku sudah menemukan Xiaomei. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Ini tempat apa? Kamu di sini? Ini tempatmu bermalam terakhir malam ini. Kakak iparku kenal senior sang raja. Apa yang kamu lakukan? Kamu takut kehilangan nyawa. Kamu percaya omongan si pecundang itu? Ayahku, murid pertama, Senior Wang. Dia tidak pernah dengar nama Qin Hao. Dari ekspresimu kamu sudah tahu kebenarannya. Menipuku di sini. Hari ini aku tunjukkan kehebatan si wajah. Dia bisa membuat wanita tewas diranjang dalam hitungan menit. Cih, kalau kamu berani sentuh aku, kakak iparku tidak akan membiarkanmu. Berhenti berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Pecundang itu tidak menyentuhmu. Biarkan aku yang dapatkan pengalaman pertama. Kamu harus merasa terhormat. Aku juga dari keluarga Zhao. Menculikku terang-terangan. Tak takut jadi musuh keluarga Zhao. Semua orang di seluruh kota Jiangcheng pasti tahu tentang ini. Zhou Xiaomei hanya alat untuk dapatkan undangan. Lagi pula tanpa kerja sama kakakmu dan izin kakekmu, aku tak mungkin semudah ini mendekatimu. Kakak, kenapa kalian seperti ini padaku? Jangan menangis. Temani saya minum. Senang sekali. Bagaimana? Sudah minum dengan saya? Semakin bersemangat? Apa yang kamu buat? Aku minum. Xiaomei adalah obat bius. Kau benar-benar tidak tahu malu. Mau ambil untung dengan mudah. Minggir. Jangan tunda penyakit Xiaomei. Aduh, aku takut. Orang-orangku di luar, jika aku perintahkan, mereka bisa menginjakmu sampai hancur. Ingat, aku sudah beri kamu kesempatan. HMPH. Kamu beri aku kesempatan?
Aku yang beri kamu kesempatan. Pecundang. Klub malam ini milik Master Zun Wang, kakak ketujuh. Ayahku adalah murid utama Zun Wang. Jangan mimpi rebut wanitamu. Bahkan jika kubunuh dulu, takkan ada yang tahu. Ayahmu juga harus dikorbankan. Kau berani mengutukku. Kubunuh kau dulu. Lalu urus wanita ini, panggil orang masuk. Tertidur pun tak apa. Jangan lihat pemandangan berdarah. Kamu tak perlu melihat. Jangan kira kakak Master Zun Wang lewat sini lagi. Tidak perlu mereka. Hanya semut kecil. Satu tangan cukup musnahkan kalian. Ayo serang bersama. Lenyapkan dia. Jangan bergerak. Biarkan aku menyentuh hatimu lagi. Aku akan membuat... Jangan bergerak. Atau wanita kamu akan mati dulu. Lepaskan dia. Urus aku. Baik. Kalau kamu merangkak datang ke sini, aku akan pertimbangkan untuk membebaskan wanita kamu. Kalau tidak, leher secantik ini akan terluka. Jangan sentuh dia. Sekarang bisa lepaskan dia. Sampah. Apakah kamu pernah merasakan dipukul kepala? Lepaskan dia. Nyawa aku jadi milikmu. Kamu pikir aku takut? Oh. Tidak kena. Oh? Tidak kena lagi. Tak berguna. Kepala kamu kok biasa saja. Tara! Hentikan dia! Siapa berani sekali? Berani keluarga Wea berpengaruh di dia? Itu pemberian dari kakak perempuan Guru Wang. Kamu bukan siapa-siapa. Berani lawan Wang terhormat. Takut mati di tempat liar. Kakak Guru Wang memberi nama keluarga Wang sebagai teladan untuk keluarga-keluarga besar di Jiangcheng. Tapi kalian malah menyalahgunakan kekuasaan. Menindas yang lemah. Nama keluarga Wang pasti akan dicabut suatu saat. Dasar pecundang tidak tahu diri. Ayah si gagal ini sejak pertunangan dengan keluarga Zhao dibatalkan. Selalu pura-pura hebat sampai sekarang. Jangan bicara lagi. Hitung sampai 3. Keluarga? Gua persembahan jika tidak. Berani sekali mengutuk keluarga Wei. Seseorang. Pukul dia sampai muntah darah. Ayah. Orang mana? Kenapa tidak ada? Tidak akan ada yang datang. Karena ini wilayahku. Dasar pecundang. Bahkan kakak guru ke-8 Wang yang terhormat pun kamu remehkan. Cari mati. Berhenti. 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 Menghina Tuan Sun Wang. Kami akan memberi pelajaran padanya. Buta, tahu siapa dia? Dia bukan cuma pecundang. Jangan-jangan anak ini hukuman spesial. Menghina, harus dihukum. Hari ini, kalian melukai Zun Wang sendiri. Tidak mungkin, bagaimana mungkin pecundang ini Sun Wang? Aku kakak guru Zun Wang. Kau meragukanku. Habis sudah keluarga. Wah, Tuan Sun Wang, saya salah. Ampuni saya. Saya tahu Anda Zun Wang. Saya tak berani menyentuh Anda. Tak tahu diri. Tak tahu diri. Nani lawan Sun Wang. Keluar dari Wea. Tak ada hubungannya lagi. Ayah, Tuan Sun Wang. Anak durhaka ini silakan dihukum. Jika sentuh perempuan saya, mati. Sampaikan perintah Zun Wang. Keluarga, mempersembahkan diri. Tolong. Keras sekali. Dari mana asalmu? Kamu minum obat kuat hanya demi menemani tamu. Siapa kamu? Jangan biarkan kakak ipar menolong aku. Masih kakak ipar. Kalian sangat bebas. Jika aku pakai cara ini untuk menghilangkan racun, kamu pasti sudah biasa.
menolak tapi tertarik, atau tidak puas bayarannya. Kamu salah paham saya, dokter. Saya kesini untuk mengobati kamu, bukan seperti tamu-tamu lainnya. Tolong. Betis putih sekali. Ini bisa dinikmati sepanjang tahun. Xiaomei. Dokter seharusnya berhati mulia. Kamu dokter tapi paksa pasien pakai wewenang. Tak takut balasan. Kamu tahu apa? Wanita ini kena obat bius. Aku sedang menolongnya. Lagi pula, ini semua sandiwara. Wanita yang dibeli tak perlu dianggap serius. Ya, dokter buruk. Xiaomei akan diselamatkan oleh Sai Shen. Luar. Haha, omong kosong. Sai Shen saja, direktur rumah sakit pun tak bisa mengundang. Apalagi kamu. Siapa bilang tak bisa diundang? Dari mana si pecundang ini menemukan wanita semua cantik? Mencemarkan nama Sai Shen. Tahu akibatnya? Sai Shen tinggal di puncak gunung bersalju. Bukan wanita seperti ini bisa menyamar. Cukup! Jika mau melakukan hal kotor, jangan ke rumah sakit. Rumah sakit bukan tempat hiburan. Sai Shen, mendengar ini kamu bisa tahan. Akhirnya, tenang. Pertolongan penting. Gawat. Racun sudah menyebar ke organ dalam. Harus operasi. Sekarang. Segera siapkan satu ruang operasi. Segera siapkan ruang operasi. Maaf, tempat ini sudah penuh. Bahkan jika belum penuh, sayangnya bukan giliran kalian untuk masuk ke sini. Hambat penanganan. Kamu bisa saja tidak selamat. Kenapa ada ipar tidak seru? Cari perempuan lain lagi. My friend, Nona dokter hebat. Berapa dia bayar padamu? Tidak terima Nona kedua keluarga Zhao, malah dikirim ke ranjang Tuan Li. Saya tanya lagi, akan atur ruang operasi atau tidak? Oh, coba teknik titik lagi. Padahal saya belum bisa membukanya. Direktur, akhirnya Anda datang. Dia pelakunya. Ialah yang membuat rumah sakit kacau. Merekrut perempuan menyamar jadi guru Anda, Sai Shen. Orang ini harus diproses di ruang operasi. Siapa berani menyinggung guru saya, Sai Shen? Tidak mungkin. Mana mungkin dia bisa mengundang Sai Shen? Direktur, dokter ini tidak perlu dipertahankan. Saya tidak menyadari kehormatan Anda. Mohon maaf atas kesalahan saya. Jangan biarkan direktur memecat saya, Tuan Jin. Anda satu-satunya yang bisa mengundang Sai Shen. Bisakah Anda membantu saya memohon? Kamu terus ganggu wanita saya. Melanggar batas. Akan saya bantu? Menentang Sai Shen, sama saja menentang dunia medis. Anda sulit jadi dokter lagi, ganti profesi. Direktur, kalau bukan dokter, saya bisa jadi apa? Ini membuat saya jadi pengemis. Xiaomei. Terlambat. Operasi. Bawa Jiu Zuan Huan Hundan untuk hidupnya. Baik. Pil ini adalah pemberian guru saat menerima saya sebagai murid. Selalu saya bawa. Xiaomei. Pilnya beracun. Hahaha, guru. Kamu masih muda percaya seperti dulu. Kenapa? Dalam hal keahlian dan pengalaman saya juga tidak kalah. Tapi tetap harus mendengarkan kamu. Anak kecil, Jangan sakiti Xiaomei karena pikiran buruk. semua karena kamu. Guru saya tak bisa saya undang. Kenapa kamu si pecundang bisa memanggilnya? Guru! Mengapa kamu begitu sembarangan? Mengkhianati guru? Berapa nyawa? Beri penawarnya. Atau mati. Zaman sudah berubah. Sekarang pria manis juga mau jadi pahlawan. Saya ingin lihat. Sampai kapan kamu si tukang cari perhatian wanita akan berpura-pura. Jika nyawa Xiaomei dalam bahaya, saya harus tenang. Apa yang kamu inginkan? Mau negosiasi dengan saya. Selama kamu bisa membawa guruku ke tempat tidurku. Penawarnya jadi milikmu. Kamu tahu siapa wanita yang kamu hina? Bukankah itu hanya korban malam ini di bawah celanaku? Kamu ini sampah. Mau dua wanita sekaligus. Kamu rakus sekali. Bisa tahan? Bagaimana mengadili penghinaan pada senior
harus dibunuh. Guru, kenapa belajar membuat dari sampah seperti ini? Kalau kamu kakak senior Zunwang, maka aku Zunwang itu sendiri. Zun Wangling di sini, kamu bisa mati tenang. Ini benar-benar Zunwang Ling. Mustahil. Kamu tidak mungkin kakak senior Zunwang. Aku ajarkan ilmu medis, agar kamu bisa jadi direktur rumah sakit Jiangcheng untuk menolong orang. Tapi kamu malah menyalahgunakan jabatan direktur. Tak perlu jadi dokter lagi. Guru, aku yang salah. Mohon pertimbangkan hubungan guru dan murid. Maafkan aku, mana penawar? Penawarnya belum ditemukan. Apa? Kamu seorang dokter. Berani-beraninya mempermainkan nyawa pasien? Orang-orang, siapkan upacara. Tua kakak senior, silakan tegakkan keadilan. Itu Zunwang. Kumohon ampun, Tuan Raja. Bawa pergi. Jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Baik. Jangan bunuh aku. Ampun, Tuan Raja. Dada, sakit. Kakak senior. Jika tidak ditangani, pasti mati. Saat ini tidak ada penawarnya. Lepaskan bajunya, saya akan gunakan tenaga dalam untuk keluarkan racun. Saya butuh bantuanmu. Jangan khawatir, racunnya sudah hilang. Kakak senior, kamu tidak apa-apa. Aku melihatmu tampak sedikit pusing tadi saat berjalan di koridor. Apakah ada masalah yang sedang kamu hadapi? Ataukah kamu merasa lelah setelah mengikuti kegiatan kuliah yang padat hari ini? Aku harap kamu baik-baik saja dan tidak mengalami kesulitan yang berat. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Terpaksa harus melepas pakaian. Kamu... Bagaimana keadaan senior 9? Suplemenmu. Tentu saja makanan ini tidak akan habis dimakan seumur hidup kita. Bahkan jika kita mencoba dengan sangat gigih setiap hari tanpa henti. Karena kuantitasnya sungguhan luar biasa dan tak terbayangkan. Status drop it. Boleh diterima. Ada berkandungan grup selesaikan proyek sendiri. Tenang, saya urus. Rapat Dewan segera dimulai sebagai Presiden Wang Group. Kamu tidak boleh absen. Setelah naik mobil, ganti bajunya. Ini presiden baru yang datang langsung dari atas. Apakah ini Zhao Xiaomei yang saya cari? Saya baru saja tiba di sini dan sedang mencari seseorang dengan nama itu. Karena ada pesan penting yang perlu saya sampaikan padanya segera. Mogok kerja, gedung Feishang, karena masalah penandatanganan kontrak. Pembayaran proyek tertunda, tapi proyek tidak bisa dihentikan. Ada saran untuk proyek sulit ini? Apa? Bisa tenang. Serahkan ke Presiden Zhao. Karyawan tidak perlu bekerja, asal bisa naik ke kamar eksekutif. Cukup. Baik, serahkan ke Presiden Zhao. Pastikan pekerja mulai bekerja. Kakak, kenapa di sini? Nanti kamu akan tahu. Li Xiao, kamu datang. Tenang, saya sudah bicara dengan Mandor di sini. Kok patuh sekali? Malam ini saya akan beri kamu hadiah. Saya sudah bawa orangnya. Bagaimana dengan janji kamu? Jangan ingkar janji. Tenang,
Seumur hidup saya belum pernah lihat Xiao perempuan. Xiao Qianqian, apalagi yang kamu lakukan? Saya sudah bicara dengan Li Xiao dan mandor ini. Syarat lanjutkan proyek adalah kamu harus tidur dengannya semalam. Saya adikmu. Kenapa kamu bisa lakukan ini? Saya dan Li Xiao membantu kamu selesaikan proyek ini. Kalau tidak, ada cara lain buat pekerja mulai kerja. Kami sudah siapkan kamar. Masuklah, kami tunggu di luar. Tidak. Ini satu-satunya kesempatanmu tetap di Wang Group. Saya dengar kamu bahkan tidak melepaskan suami kakakmu sendiri. Kenapa sok terhormat? Berani. Siapa yang berani mengganggu wanitaku? Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani ganggu wanita saya. Bukankah ini sampah yang saya batalkan pertunangannya? Kamu cuma anjing buangan keluarga Zhao. Tidur dengan sampah itu, apa untungnya? Gunakan tenaga untuk hal benar. Saya baru saja selesai bicara dengan mandor tadi. Dan kita sudah mencapai kesepakatan yang baik mengenai pekerjaan proyek ini. Yang tentunya akan membantu kita menjalankan tugas-tugas selanjutnya dengan lebih lancar dan terarah. Kamu sampah keluarga Zhao. Mau melawan tuanmu. Sampah berani melawan Wang Group. Bawa dia ke sini. Jangan Ipar. Pergilah. Biar Zhao Xiaomei yang ganti rugi. Ipar, mereka banyak orang. Pergi sekarang, Xiaomei. Terlambat. Saya hanya ingin memberimu kesempatan belajar. Tapi malah bertemu para bajingan ini. Wang Group harus dibersihkan. Kamu pikir kamu siapa? Wang Group ini bukan milikmu. Harus beri pelajaran padamu. Supaya tahu diri kamu itu hanya anjing. Enggak tahan. Kenapa merebutnya? Pukul dia. Mau ambil gaji atau tidak? Tidak punya uang. Tidak bisa dulu. Baik, kalian tidak dapat uang sepeser pun. Perhiasan ini yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dirancang dengan detail yang sangat teliti. Tidak hanya menjadi aksesori yang menambah keindahan penampilan, tetapi juga menyimpan nilai seni dan keaslian yang tak ternilai harganya. Teman-teman, coba baik. Aku yakin tidak menipu. Ayo kerja. Baik. Gila. Memberontak. Yang bergaji itu Wang Group. Bukan wanita itu. Kamu sungguh hebat sekali. Zhao Xiaomei, aku benar-benar terkesan dengan apa yang kamu lakukan tadi. Karena tidak semua orang bisa menyelesaikan tugas itu dengan cepat dan sempurna, seperti yang kamu lakukan. Setiap langkah yang kamu ambil terlihat sangat terencana dan penuh kehati-hatian. Sehingga hasilnya, Pang, 超出了我的预期. Suruh kamu kerja sedikit, tidak mungkin menolak. Pekerja ada kerja lain. Tidak bisa bantu? Baik, aku bantu. Xiaomei, para pekerja percaya padaku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Baik, aku bantu kamu. Kalau kesulitan seperti ini saja tidak bisa diatasi, bagaimana aku bisa jadi presiden Wang Group? Tenang saja. Presiden Wang Group kerja di lokasi proyek? Seru juga. Xiaomei, cuma angkat barang, kenapa harus lebay? Jangan pura-pura kasihan di depan laki-laki. Di lokasi proyek, kamu mau kerja atau bermalas-malasan? Kalau proyek terlambat, kamu bisa tangguh? Para saudari Zui Dingshan, siap, bantu. Aku angkat. Astaga! Kakak Pendeta Wang, kenapa langsung datang ke sini? Pimpinan Wang, bagaimana mungkin meminta Tuan Wang turun tangan sendiri? Dan kalian senior. Kalian adalah senior Tuan Wang. Tidak boleh seperti ini. Cepat pindahkan. Kalau mereka kelelahan, kamu tanggung akibatnya. Kurang ajar. Berani berlaku kasar pada tamu istimewa Tuan Wang.
Mustahil! Wanita ini dekat Tuan Wang? Tuan Wang berterima kasih kepada Nona Zhao karena hadir di jamuan syukuran guru dan sudah menghabiskan 1 miliar membeli Fei Yang Group. Itu semua uang para pekerja. Tepat sepeser pun tidak kurang. Apa yang terjadi? Kakak Ipar? Mengapa Nona Zhao tamu kehormatan? Wanita itu tidak memberitahumu? Kamu mau mencelakakanku? Berani membohongi aku? Sampai menyinggung Tuan Wang. Malam ini, pakai kamu sebagai... Beri makan semua orang di sini. Jangan, Tuan Li. Aku tidak berani lagi. Xiaomei, bagaimanapun aku juga kakakmu. Maafkan aku. Saat kamu mengkhianatiku, apa kamu anggap aku adikmu? Pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan pecat saya. Tidak akan memecatmu, tapi mulai dari bawah. Kalau ayah saya tahu, saya mempermalukan keluarga Li. Pasti dimarahi berat. Kakak, saya dengar kamu dengan Pak Wang. Asal kamu mau bantu bicara untuk saya. Saya adalah bekerja keras untukmu. Kamu minta Xiaomei balas 10 kali lipat. Terima kasih kakak. Bukan cuma 10 kali. Seluruh proyek pun saya sanggup kerjakan. Kerja yang cepat. Kenyang pengkhianat. Berapa banyak kamu ambil? Berani berkhianat pada saya. Jangan cerewet. Jangan buat kakak marah. Burung mogok juga ada kaitannya denganmu. Kalau tidak bisa memimpin, mungkin harus diganti. Menurut saya, dia... Sangat cocok. Mulai sekarang. Jadi, mandor di sini. terima kasih bos. Ayo, segera kerja. Kalau belum selesai sebelum malam, gaji kamu dipotong. Xiaomei, kenapa kamu ajak ke sini? Kakak Ipar, kamu pura-pura lagi barusan. Manfaatkan Zun Wang, akuisisi Fei Yang Group, pura-pura kenal senior mereka, lalu bantu aku melampiaskan emosi. Mereka baik, tidak akan membongkar kamu. Kalau kakak tahu, bisa saja dia balas kamu lagi. Hei, aku adalah... Aku tahu kamu peduli, tapi kamu juga lihat, walaupun aku Cece Wang Group. Aku tidak punya kekuasaan, tidak bisa melindungi kamu. Jangan paksakan diri lagi. Oak. Walaupun sekarang aku bilang pada Xiaomei identitasku yang asli, dia juga tidak akan percaya. Tunggu saja di jamuan terima kasih guru. Beberapa senior. Kalian sudah bekerja keras, memang sudah tugas senior. Adik junior. Kamu datang bukan hanya berterima kasih. Aku mau diskusi sesuatu tentang dekorasi jamuan terima kasih guru. Bisa serahkan ke Xiaomei? Aku ingin wanita tercinta mendekorasi tempat lamaran sesuai keinginanku. Karena sudah berusaha. Baiklah, karena semua setuju. Saya ikut saja. Ketua Wang percayakan saya siapkan perjamuan syukur guru. Saya harus melakukannya dengan baik. Bukankah ini Presiden Wang Group bersikap sombong bersama orang yang tidak berguna itu? Wang tahu Presiden jadi petugas kebersihan bersih-bersih. Jangan lewatkan satu pun sampah. Terutama yang satu ini. Kakak guru ketua Wang, kenal orang seperti itu? Wang minta persiapkan tempat syukur guru. Kalau kalian tidak punya urusan, Keluar. Berjamuan syukur guru ketua Wang. Bukan pengemisanmu. Lihat gelas ini. Kamu bisa bedakan kristal dan kaca. Jangan-jangan menurutmu asal transparan? Sama saja. Bagaimana memilih minuman di perjamuan? Kamu tahu caranya. Tahu mana enak? Aroma apa? Warnanya bagaimana? Masih tidak terima. Tapi ada satu hal yang sungguhan. Cocok untukmu loh. Saya bisa. Belum pernah lihat apa-apa. Meskipun belum berpengalaman. Tubuhmu bagus. Menari. Pakai pakaian renang saya. Itu satu-satunya yang bisa kamu lakukan. kalau kalian masih belum pergi, saya akan beritahu Pak Wang. Haha. Kamu menakuti saya. Saya takut. Kalau tidak mau pakai, jangan pakai. Lepaskan. 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 Oh, bukankah ini Raja Qin Hao? Mau tampil lagi hari ini? Manager, yang ke bawah you hotel pasti kayak penting. Kenapa ada orang sembarangan? Kamu ribut lagi. Aku panggil satpam. Kejadian kemarin belum jadi pelajaran buat kalian. Berani mengganggu wanitaku, siapa yang berani?
Pura-pura. Lanjut, pura-pura. Semuanya yang kalian katakan, aku dengar. Semua hanya kebetulan. Kamu cuma alat pelampiasan kemarahan Tuan Zunwang. Benar-benar merasa penting ya. Kalau si pecundang itu suka, biarkan saja. Baik. Direktur Wang menyuruh perempuan itu bersih-bersih. Coba air pemandian ini bersih atau tidak. Nalan, segera ke lantai atas restoran Baoyu. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Kepala keluarga Nalan di luar negeri, tidak mungkin dia pulang hanya karena kamu. Tidak usah berusaha. Minum saja. Kalau tidak minum, jangan salahkan kami bertindak. Ini kesempatan terakhir untuk keluarga Li dari saya. Mulai sekarang, tidak ada lagi keluarga yang akan bekerja sama dengan Li. Keluarga Li, tunggu saja sampai habis hartanya. Berani-beraninya mengutuk keluarga Li. Tekan kepala orang ini ke air. Minum sampai habis. Jangan. Baik, mari kita coba. Kakak ipar, jangan bikin masalah lagi. Kakak ipar, berhenti keributan. Kakak ipar, apapun yang kamu katakan kali ini, aku akan tetap menolongmu. Li Xiao, lepaskan kakak iparku. Aku akan lakukan apa saja. Xiao Mei, kakak ipar, hentikan bicaramu. Kamu sudah janji tidak akan sombong lagi. Kakak ipar, kumohon, reputasi tidak penting. Hubungan suami istri sangat dekat. Zhou Mei, kamu masih tahu dia kakak iparmu? Merebut pasangan kakak secara terang-terangan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Xiao Qianqian, aku sudah tidak ada hubungan denganmu. Jangan hina Xiao Mei. Kamu anjing ini mau menggigit lagi? Sayang sekali di sini bukan kandang anjingmu. Kamu hanya bisa jadi korban. Nanti dendam lama dan baru akan dibalas. Anjing ini akan dihancurkan. Kakak ipar, diam. Kamu sering buat kakak marah. Kali ini tidak bisa lari. Lepaskan kakak ipar. Aku turuti semua. Ini kejutan yang aku siapkan untukmu. Jika mau menolong kakak iparmu, pakai dan menari. Harus yang panas dan menggoda. Cepat ambil foto. Mungkin bisa laku mahal. Kita pergi. Kalau matamu tidak bisa menghargai, lebih baik jangan ambil. Xiao Mei, ayo pergi. Mata anjingmu memang tidak tahu menghargai. Jangan pakai. Minggir. Sudah mau mati? Dasar tidak berguna masih sok hebat. Kamu dulu memang beruntung. Tapi sekarang tidak lagi. Li Xiao, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Kakak ipar, cepat pergi. Xiao Mei, tunggu sebentar. Nalan akan datang. Kepala Nalan tak menuruti perintahmu. Si tidak berguna. Jangan buang waktu. Pasti mati nanti. Hidup jika mau. Suruh perempuanmu pakai baju renang dan menari. Selama dia kuat menari, kamu boleh terus lari. Tapi dengan kekuatan keluarga Li, walau menari 3 hari 3 malam, kamu tidak bisa kabur. Kalau maksa perempuan saya lagi, jangan salahkan saya keluarga Li hancur. Kakak ipar, jangan bicara lagi. Dasar tidak berguna. Berani kutuk keluarga Li. Orang-orang, cabut lidahnya. Saya bersedia memakai dan menari. Jangan sakiti kakak ipar saya. Xiao Mei, kakak ipar, pergi sejauh mungkin. Jangan kembali. Xiao Mei, tunggu sebentar. Nalan akan segera datang. Kakak ipar, masih pura-pura sekarang. Kamu nekat? Kalau tidak menari, saya kehilangan kesabaran. Saya menari. Saya menari. Tidak bisa. Xiao Mei. Percaya padaku. Tunggu sebentar ya. Nalan tiba. Kepala keluarga Nalan sudah datang. Tidak bisa. Pesawat pribadi kepala keluarga Nalan adalah pesawat tercepat di dunia. Tuan Chin, ini hanya salah paham. Jika saya tahu hubungan Anda dengan kepala keluarga Nalan, Kita memang memiliki hubungan yang sangat dekat dan erat. Selalu saling mendukung dan memahami satu sama lain dalam setiap situasi yang kita hadapi. Xiao Mei atur jamuan. Terima kasih guru hari ini. Kedua orang ini sengaja mengacau. Mereka menunda waktu. Apa tindakan yang harus diambil? Keluarga Li dicabut hak menghadiri acara. Keluarga Zhao. hanya Zhao Xiaomei yang boleh ikut dalam acara ini. Tanpa izin untuk membawa orang lain atau menggantikan dirinya dengan siapapun. Karena aturan yang telah ditetapkan secara jelas dan tegas oleh panitia penyelenggara acara ini. Yang bertujuan untuk menjaga ketertiban,
serta memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan. Sekarang Xiaomei, tidak ada yang bisa mengganggu. Kamu bebas mengatur. Bawa mereka pergi. Jangan kotori tempatku. Pacin nona jauh. Apapun urusannya. Saya bisa dengan senang hati melakukannya. Atas setiap perintah yang Anda berikan. Tanpa ragu sedikit pun. Silakan ke manajer yang... Ya betul, silakan instruksikan. Lord Sunwang mengadakan jamuan guru di sini. Ide bagus. Kenalan? Bisa. Aku suka jadi pusat perhatian Kakuk Menmujimu. Xiaomei pada hari jamuan guru. Aku akan melamarmu di sini. Kau pasti akan menjadi pusat perhatian yang tak terelakkan bagi semua orang di sekelilingmu. Karena setiap gerakan dan ekspresimu yang penuh kepercayaan diri akan menarik mata mereka untuk terus memandang dengan penuh minat dan kagum, bahkan tanpa kamu sadari. Jangan mengeluh, sudah begini. Aku juga harus bertemu pemuda itu. Ayah, orang itu hanya bergantung wanita, tak perlu ditemui. Kamu tahu apa? Beberapa jam, keluarga besar Jiang Cheng batalkan kerja sama Li. Kalau terus begini, Li bangkrut. Bangkrut? Kita kesulitan hidup? Ayah, carilah solusi. Cepat temukan anak muda itu. Bagaimana dia bisa naik? Anak muda, apa kita ada salah paham? Ayah, mengapa bersikap sopan padanya? Dia cuma sampah di pinggir jalan. Maaf kalau kata-kata anak saya kasar. Boleh tahu nama Anda? Anak saya belum bilang padamu. Kamu adalah Chin Hao. Kau ini bukan siapa-siapa pun bagi saya. Nama sampah juga sampah. Aku tak ingin membuat ayah mendengar hal buruk. Kurang ajar. Berani menyinggung Tuan Besar. Ayah, apa kamu salah? Mana mungkin sampah ini adalah Tuan Zunwang? Wang Dong adalah kakak keenam Tuan Sun Wang. Aku lama di sisi Wang Dong. Pasti benar. Kamu tahu aku. Maka kehancuran keluarga Li ada peluang. Tuan Zunwang, saya salah. Kalau tahu Anda Tuan Zunwang, saya tidak berani walau diberi 1000 nyali. Semua gara-gara anak durhaka ini. Usir dari keluarga Li hari ini. Di rumah Li, dia bukan lagi ada nyawamu milik Tuan Zun Wang. Tidak ada hubungan dengan keluarga Li. Nyawanya! Saya tidak butuh. Saya di sini untuk dua hal. Pertama, hentikan keluarga Li menindas wanita saya. Saya datang untuk peringatan. Kalau terulang lagi, keluarga Li harus berterima kasih pada Tuan Zun Wang. Terima kasih, Tuan Zun Wang. Kedua, saya ingin Li Xiao melayani Xiaomei di acara syukuran guru besok. Saya rela melakukan apa saja untuk Xiaomei. Jangan ungkapkan identitas saya. Sampai jumpa, Yang Mulia. Apa ini? Aku ingin kamu jadi yang tercantik di acara besok. Besok yang utama adalah kakak senior. Tak. Diam. Tidak apa-apa. Besok saat acara kamu pasti tahu. Semoga kamu juga bisa ikut bersama kita dalam kegiatan ini. Karena itu akan menjadi pengalaman yang sangat berarti dan menyenangkan untuk kita semua. Ada apa, kakak ipar? Tenang, istirahat hari ini. Sampai besok di acara.
Jamuan syukur Tuan Wang. Besok mulai. Bahkan tidak ada undangan. Ini salahmu. Tukar undangan. Sekarang hanya Zhou Xiaomei dari keluarga Zhou yang bisa ikut. Bergantung sepenuhnya pada kecantikannya yang memukau dan menawan. Dia mampu menarik perhatian setiap orang di sekelilingnya tanpa perlu usaha tambahan. Kau seperti apa, Zhou Xiaomei? Sepertinya tidak ada orang lain di sekitar yang pernah melihat Zhou Xiaomei sebelumnya. Lanjutkan. Jika Zhou Xiaomei tidak dapat hadir di acara jamuan syukur untuk menghargai guru-guru yang telah mengajar dan membimbing kita selama ini, maka kita perlu segera mencari solusi alternatif agar acara tersebut tetap berjalan lancar tanpa kendala besar. Tidak ada pilihan lain. Hahaha. Pantas dia cucu Tuan Zhao. Keluar dari kesulitan. Hebat. Ada yang lebih hebat lagi, saya sudah menemukan tempat tinggal pasangan itu. Zhou Xiaomei, kenapa baru datang? Pesta yang sudah disiapkan dengan sempurna akan segera mulai dalam beberapa saat nanti. Xian, keterlaluan. Siapa? Zhao Jianjian. Hari ini, di hari yang cerah dan penuh semangat ini, aku adalah Zhou Xiaomei yang senang berbagi cerita tentang kehidupanku sehari-hari. Wah, kamu santai. Tapi kamu sudah di sini. Ayo main bersama kami. Aku tidak tertarik. Jangan takut. Berani ganggu wanita aku. Berani ganggu wanita saya. Chin Hao, kamu punya undangan. Masuk tanpa izin bisa berbahaya. Masuk tanpa undangan. Undangan dari respected king. Kamu tidak pantas menerimanya sama sekali. Karena kamu hanyalah seorang yang benar-benar tidak berdaya dan tidak memiliki kualitas apapun yang layak untuk mendapatkan hal ini. Apa dia? Yang buat keributan di jamuan guru dihukum. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu yang seharusnya dihukum. Kamu tidak punya jalan keluar. Tempat ini aturan saya yang buat. Kamu bukan siapa-siapa. Ini tempatmu. Respected king, there is no Same. Kamu siapa sih? Kok berani bicara seperti itu padaku? Wilayahmu. Snow Mountain. King. Dia memang king. Hormat king. King. Kamu king. Raja, maaf takkan lagi. Kamu mencuri undangan dan berpura menjadi tamu VIP. Segera pergi dari Jiangcheng. Jangan muncul lagi di depan saya. Kakak ipar, kamu benar-benar. Xiaomei, maaf aku sembunyikan ini lama.
Tunggu kakak seniorku. Aku akan buatmu sesuatu tak terlupakan. Yang mulia tidak mungkin muncul di sini. Semua keluarga papan atas Jiang Cheng, berani kamu mempermainkan kami. Qin Hao, kamu harus berterima kasih pada Qian Qian karena memberimu kematian yang mudah. Kalau yang mulia tahu. Bisa mati! Lepaskan kakak iparku! Aku rela apa saja, tak pantas tawar syarat. Sampai ini berani memukul putra keluarga top Jiang Cheng. Kamu tidak boleh terjun ke bawah untuk meminta maaf. Karena jika kamu melakukan itu tanpa pikir panjang, Semua usaha yang telah kita lakukan bersama-sama dengan penuh dedikasi selama ini akan sia-sia total dan orang-orang yang mencintaimu dengan tulus. akan sangat sedih serta merasakan kehilangan yang tidak tergantikan seumur hidup. Kakak ipar, cepat pergi! Kakak senior hampir sampai. Tunggu sebentar lagi. Kakak senior dan yang mulia datang. Hanya Zhou Xiaomei dari keluarga Zhao boleh ikut jamuan. Keluarga Zhao mau memberontak. Kakak, saya datang untuk menangkap pecundang ini pulang. Dia menyamar jadi yang mulia, mengacaukan jamuan guru. Benar, kakak-kakak. Niat kami baik juga. Tenang, urus pecundang ini. Tidak tahu diri, menghina yang mulia. Horban, tidak mungkin. Dia yang mulia. Mereka semua kakak dari yang mulia. Tidak mungkin salah orang. Hayo cepat minta maaf pada yang mulia. Saya yang bodoh. Saya pantas dihukum. Kita dulu pernah bertunangan. Maafkan saya. Benar, kita hampir jadi satu keluarga. Ikatan pernikahan kita sudah lama kau batalkan, bukan? Keluarga tiap saat ingin membunuhku. Apakah itu keluarga? Sebenarnya aku harus berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kejadian hari itu. Bertemu Xiaomei, kakak ipar. Jika kalian bukan keluarga Xiaomei, kalian sudah mati berkali-kali. Aku bisa mengampuni kalian, asalkan kalian setuju pada satu syarat. Silakan bicara yang mulia. Serahkan aset Zhao tanpa syarat kepada Xiaomei. Hutang kalian padanya. Semua uang ke dia. Aku dan kakek bagaimana? Pembagian dan keputusan tinggal di keluarga Zhao, semua Xiaomei yang tentukan. Xiaomei, kau berharga bagi kakek. Aku membesarkanmu. Jangan abaikan kakek. Xiaomei, aku kakakmu. Aku tak minta banyak. Asal bisa makan dan tak tidur di jalan. Dalam darah, kalian masih keluargaku, tapi hubungan sudah lama hilang. Jika ingin tetap di keluarga Zhao, harus bekerja untuk keluarga ini. Baiklah. Kakek Zhao boleh tinggal, kau tidak. Yang mulia, jangan lakukan itu. Berani tawar-menawar dengan raja? Kamu ingin cucuku jatuh ke air? Kalau begitu, kamu coba dulu. Tolong. Tolong. Terima kasih atas kehadiran kalian di pesta penghormatan guruku. Hari ini aku ingin melakukan 2 hal terpenting dalam hidupku. Pertama, aku berterima kasih atas 9 kakak senior yang telah menyelamatkanku. Tanpamu aku mungkin sudah tiada. Mengabdi pada Raja Agung adalah tugas murid Suding Shan. Mari minum bersama untuk menunjukkan rasa hormat. Ubah acara guru jadi pesta kolam air panas. Biar tidak serius. Kamu pemimpin keluarga terbesar di Jiangzheng. Kamu masih suka bermain. Selamat, adik. Adik, lihat begitu banyak wanita cantik. Aku benar-benar hebat kan? Ada yang kamu suka? Kakak 8, jangan goda Xiaomei cemburu. Cemburu tak masalah. Kalau sakit hati, ada aku dokter hebat. Sebagai terima kasih, aku serahkan kendali Sudingshan ke kakak-kakak tidak jadi Raja Agung. Kakak ipar, kenapa? 9 kakak seniorku, lebih berpengalaman dariku. Aku yakin mereka paling tepat. Ada alasan lain? Ini hal kedua yang ingin aku lakukan hari ini. Aku, Qin Hao,
Berjanji di depan 9 kakak senior. Chow Mei, satu-satunya penting di hidupku. Aku mencintaimu setulus hati. Mau menikah denganku? Menikah dengannya. Kekayaan keluarga Chin ratusan miliar. Bebas kamu mainkan. Kali ini bukan omong kosong.